Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. yang saya hormati, hari ini teman kita Ibu Musayana akan memaparkan PTK-nya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Seni Anak melalui kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik di kelompok A2 TK Berkesarean. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak pemaparan dari Ibu Musayana. Monggo, Ibu Musayana, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lutfia, atas kesempatan untuk memaparkan hasil PTK yang saya lakukan. Oke, untuk yang pertama, di sini saya akan mengadakan seminar hasil penelitian tindakan kelas PPG dalam jabatan tahun 2020. Oke, selanjutnya, judul yang saya ambil yaitu Upaya Meningkatkan Kreativitas Seni Anak melalui kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik di kelompok A2 TK Berkesarean. Pada dasarnya, anak-anak menyukai kegiatan seni, baik itu berupa seni gambar, seni musik, seni peran, dan lain-lain. Karena dalam kesehariannya, anak pun sebetulnya sudah menunjukkan kesukaannya pada seni. Misalnya, anak akan suka membaca buku yang banyak gambar-gambar di dalamnya. Selain itu, ketika anak mendengarkan musik, dengan sendirinya anak akan menggerakkan badannya sesuai irama musik yang didengarnya. Dan anak juga senang bermain peran dengan teman-temannya ketika sedang bermain. Untuk itu perlu adanya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam meningkatkan kreativitas seni anak. Pendidik dalam mengembangkan aspek pengembangan seni anak membutuhkan kegiatan dan media pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas seni anak. Pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas seni pada anak usia dini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu mencetak gambar. Pengembangan kreativitas seni anak khususnya dalam kegiatan mencetak gambar dapat digunakan anak untuk mengekspresikan imajinasinya serta belajar mengendalikan tangannya, mengkoordinasikan mata dan tangannya, dan mengekspresikan dirinya melalui seni. Anak dapat berkreasi sesuai dengan imajinasi dan keinginan dalam menyusun warna saat mencetak gambar. Mencetak gambar dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan dari yang sangat sederhana sampai dengan cara yang sangat rumit. Selanjutnya yaitu hasil observasi Krasiklus. Berdasarkan observasi hasil karya anak selama pembelajaran daring, terdapat informasi bahwa masih banyak anak yang belum menunjukkan kreativitas seninya. Di kelompok A2 TK Aisyah Bustanul Akfal Pesarean terdapat 16 anak, 5 anak atau 31,3% diantaranya sudah berkembang sesuai harapan. 8 anak atau 50% sudah mulai berkembang dan 3 anak atau 18,7% belum berkembang. Data tersebut didapatkan dari observasi hasil karya dan dokumentasi dari orang tua. Indikator dari hasil belajar anak tersebut yaitu anak belum menunjukkan kemampuan kreativitasnya dalam kegiatan main, mewarnai maupun mencipta bentuk. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian peningkatan kemampuan kreativitas seni anak melalui penelitian tindakan kelas. Dan kemampuan yang akan ditingkatkan oleh peneliti yaitu kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan mencetak gambar. Dalam kegiatan mencetak gambar ada beberapa teknik yang bisa digunakan dan salah satu diantaranya adalah teknik percik. Kemudian apa itu kreativitas seni, mencetak gambar, dan teknik percik? Kreativitas seni adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan seni sesuai dengan ide, gagasan maupun perasaan, baik itu merupakan karya seni baru maupun karya kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada yang memiliki nilai keindahan dan menimbulkan perasaan senang atau bahagia. Dan untuk mencetak gambar adalah kegiatan karya seni rupa dalam bentuk 2 dimensi dengan menggunakan acuan yang digunakan sebagai master, memberikan gaya atau suatu tekanan pada suatu benda untuk menghasilkan suatu gambar sesuai dengan daya imajinasi yang dimiliki. Kemudian untuk cetak percik sendiri adalah teknik dalam cetak dilakukan dengan memercikkan pewarna, dan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sikat gigi atau sisir rambut, dan pewarna yang digunakan dapat berupa tinta atau cat air. Selanjutnya,
Tempat penelitian ini adalah TK Abah Pesarian Adiwarna Tegal. Subjek penelitian adalah anak kelompok A2 yang berjumlah 16 anak. Siswa mengalami masalah terkait dengan kreativitas seni. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2020. Siklus 1 yaitu pada PPL 1 tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020. Siklus 2-nya itu sendiri yaitu pada PPL 2 tanggal 5 November 2020 sampai dengan 11 November 2020. Ini untuk rekapitulasi hasil observasi siklus 1. Untuk nomor 1 kriteria perkembangan BB atau belum berkembang, frekuensinya 0 dengan presentasi 0%. Kemudian nomor 2 kriteria perkembangan MB atau mulai berkembang, frekuensinya 9 atau presentasinya 56,25%. Yang ketiga yaitu kriteria perkembangan BSH atau berkembang sesuai harapan, frekuensinya 7, presentasinya 43,75%. Dan yang terakhir kriteria perkembangan berkembang sangat baik, frekuensinya 0, presentasinya 0% dengan jumlah presentasi 100%. Dan berikut diagram lingkaran presentasi kemampuan kreativitas seni anak siklus 1. Di sini terlihat untuk anak yang mulai berkembang ada 9 anak atau 56,25%. Kemudian untuk anak yang berkembang sesuai harapan ada 7 anak yaitu 43,75%. Selanjutnya untuk rekapitulasi hasil observasi siklus 2. Yang pertama yaitu kriteria perkembangan belum berkembang, frekuensinya 0 dengan presentasi 0%. Yang kedua, MB atau mulai berkembang, frekuensinya 4, presentasinya 25%. Yang ketiga yaitu berkembang sesuai harapan dengan frekuensi 12, presentasinya adalah 75%. Dan yang terakhir berkembang sangat baik dengan frekuensi 0, presentasinya 0% dengan seluruh jumlah persentase ada 100%. Dan berikut adalah diagram lingkaran presentasi kemampuan kreativitas seni anak untuk siklus 2. Di sini terlihat untuk anak yang mulai berkembang ada 4 anak atau 25%. Dan untuk anak yang berkembang sesuai harapan ada 12 anak atau 75%. Dan berikut ini adalah rekapitulasi kemampuan kreativitas seni anak kelompok A2 di TK Abah Pesarian Adiwarna Tegal pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada kriteria perkembangan belum berkembang, pada prasiklus frekuensi ada 3, presentasinya 18,7%, dan pada siklus 1 frekuensinya menjadi 0 dengan presentasi 0%, dan pada siklus 2 pun frekuensinya 0 atau dengan presentasi 0%. Untuk kriteria perkembangan mulai berkembang pada prasiklus frekuensinya ada 8 dengan presentasi 50%. Pada siklus 2 frekuensi mulai berkembang ada 9 dengan presentasi 56,25%. Dan pada siklus kedua, frekuensinya ada 4 dengan persentase 25%. Kemudian untuk anak yang berkembang sesuai harapan pada prasiklus, frekuensinya ada 5, presentasinya 31,3%. Kemudian untuk siklus 1, frekuensi untuk anak yang berkembang sesuai harapan ada 7 dengan persentase 43,75%. Dan pada siklus 2, anak yang berkembang sesuai harapan dengan frekuensi 12 atau presentasinya 75%. Untuk anak yang berkembang sangat baik pada prasiklus siklus 1 maupun siklus 2, frekuensinya 0 semua dengan persentase 0% dengan jumlah anak 16. Oke, selanjutnya ini adalah grafik histogram kemampuan kreativitas seni anak kelompok A2 di TK Abah Pesarian Adiwarna Tegal pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Bisa dilihat di sini pada prasiklus belum berkembang, kemudian ini mulai berkembang, dan yang hijau berkembang sesuai harapan. Untuk prasiklusnya sendiri pada anak yang belum berkembang ada 3 anak, kemudian berkembang sesuai harapan ada 9 anak, dan
ada 8 anak dan berkembang sesuai harapan ada 5 anak. Pada siklus 1, anak yang mulai berkembang sudah ada 9 anak dan berkembang sesuai harapan ada 7 anak. Dan pada terakhir siklus 2, untuk anak yang mulai berkembang ada 4 anak dan yang berkembang sesuai harapan berjumlah 12 anak atau 75%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kreativitas seni anak melalui kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik di kelompok A2 TK Aba Pesarian Adiwarna terjadi peningkatan. Hal ini didapatkan dari hasil siklus 1 yang menunjukkan hasil 7 anak atau 43,75% mendapatkan nilai BSH dan 9 anak atau 56,25% mendapatkan nilai mulai berkembang. Dan meningkat pada hasil siklus kedua yaitu menunjukkan hasil 12 anak atau 75% mendapatkan nilai berkembang sesuai harapan dan 4 anak atau 25% mendapatkan nilai mulai berkembang. Berdasarkan perolehan persentase 75%, maka kreativitas seni anak di kelompok A2 TK Aba Pesarian Adiwarna sudah cukup meningkat. Anak sudah dapat menunjukkan aspek-aspek kreativitas. Hal tersebut dikarenakan anak sudah mulai berpengalaman dalam kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik dan juga media yang bervariasi yang menjadikan anak menjadi lebih kreatif. Kemudian untuk sarannya yaitu untuk para guru, mengingat kreativitas seni anak sudah mulai meningkat cukup baik melalui kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik, maka guru dapat menggunakan data ini sebagai salah satu data perbaikan pembelajaran, terutama pada anak yang belum menunjukkan kreativitas seninya. Untuk penelitian selanjutnya yaitu adanya hasil penelitian meningkatkan kreativitas seni melalui kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik ini. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini ataupun mencari solusi hasil penelitian ini dengan pendekatan PTK, kuantitatif, kualitatif ataupun pendekatan yang lain agar penelitian pada pokok bahasan ini menjadi lebih sempurna. Demikian presentasi dari saya atau pemaparan hasil PPK dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaannya itu ada di dalam siklus. Nah, ya. Pada waktu sebelum ini kan tidak ada berkembang sangat baik, tapi setelah ini ada perkembangan yang sangat baik. Di sini ini sendiri berkembang sesuai harapan. Di sini tidak ada grafik yang menunjukkan berkembang sangat baik. Berkembang sangat baik warnanya hijau putih bulat. Jadi ini belum berkembang, mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Begitupun dengan ini mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Begitupun dengan ini mulai berkembang dan ini berkembang sesuai harapan. Jadi di sini memang belum muncul anak yang berkembang sangat baik. Beda warna. Yang ini hijau tua, satunya yang BSD itu hijaunya hijau muda. Monggo barangkali ada yang mau tanya lagi. Bobi, ini ada yang mau saya tanyakan. Itu untuk kegiatan ini kan masih banyak kegiatan bahasa musik gitu ya. Nah, kok Bobi memilih kegiatan musik? Untuk pertanyaan dari Bu Yuli, kenapa saya menggunakan kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik? Yang pertama yaitu dengan mencetak gambar dengan teknik percik ini kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak. Nah, ketika anak-anak memilih benda atau mainan ataupun di sini kebetulan saya menggunakan
benda yang ada di sekitar rumah anak, yaitu mainan anak, kemudian daun yang ada di sekitar rumah, yang ketiga yaitu sisa sayuran yang ada di dapur. Nah, dari tiga ini anak akan berkreativitas. Pada siklus pertama itu kita menggunakan mainan. Anak mencari mainannya, kemudian mereka meletakkan di atas kertas dan mereka memercik. Dari situ mereka akan melihat hasil karyanya. Oh, ternyata seperti ini hasil percikan dari mainan yang dia cetak, seperti itu. Kemudian pada siklus kedua saya menggunakan sisa sayuran. Jadi nanti sisa sayuran dari orang tua anak di rumah kemudian digunakan oleh anak, kemudian ditata di atas kertas membentuk sesuai bentuk mereka. Di sini saya ada videonya, akan saya tunjukkan sebentar. Nah, dari sini kita bisa melihat anak bisa merangkai sisa-sisa sayuran tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Di sini Mbak Naifa menata sisa kangkungnya menjadi sebuah rumah. Nah, seperti itu. Kemudian ini pada siklus 2-nya. Untuk siklus pertama ada yang menggunakan daun seperti ini. Nah, di sini Mas Katan memilih daun di sekitar rumah, kemudian meletakkan di atas kertas, lalu dia memerciknya dengan warna kuning seperti itu, Bu. Pada siklus kedua memang saya menekankan anak untuk membentuk sesuai keinginan mereka dengan sisa sayuran yang ada. Tadi Mbak Naifa menggunakan kangkung. Nah, di sini ada beberapa lagi contohnya. Nah, di sini Mbak Syakira. Mbak Syakira ini menggunakan kangkung, kemudian ada timun. Nah, di sini Mbak Syakira membuat mobil katanya. Ini saya membuat mobil Boni. Nah, dari situ kita bisa melihat kreativitas anak. Dia bisa membentuk sisa-sisa sayuran yang ada di rumah menjadi sebuah benda yang mereka inginkan sesuai dengan kreativitas dan imajinasi mereka masing-masing. Seperti itu Bu Yuli, kenapa saya memilih kegiatan mencetak gambar dengan teknik percik. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Menanyakan ya Bu ya. Ini dalam penelitian PTK ini dalam kegiatan memercik aspek-aspek yang dinilai apa saja? Terima kasih Bu Dali atas pertanyaannya. Nah, untuk aspek-aspek yang dinilai pada kegiatan kreativitas seni ini yaitu yang pertama yaitu aspek kelancaran. Pada aspek kelancaran kreativitas seni anak yaitu anak mampu menggunakan alat cetak dengan lancar, yaitu saat menggunakan sikat gigi, sisir maupun pewarnanya dan benda-benda yang dicetak. Kemudian aspek kelulusan. Di aspek kelulusan, anak mampu dapat memberikan berbagai alternatif ide dan mudah untuk menyesuaikan diri dalam kegiatan mencetak. Anak memilih sendiri daun atau benda di sekitar rumah yang ingin mereka cetak. Kemudian aspek aslian, yaitu anak mampu dalam menghasilkan gagasan dan hasil karya yang asli. Anak melakukan kegiatan mencetak dengan ide dan gagasan mereka sendiri. Jadi mereka mempunyai ide sendiri. Saya mau bikin mobil, nah seperti itu. Jadi dari situ saya bisa melihat aspek keasliannya. Kemudian aspek keterperincian, yaitu pada kreativitas seni anak mampu untuk menyatakan ide secara lebih rinci. Anak dapat menceritakan apa yang mereka cetak. Nah dari situ, ketika anak mengerjakan tugas itu, kemudian saya tanya kepada orang tuanya, ini katanya bentuk apa ya Bu? Katanya bentuk mobil, bentuk rumah, dan itu sesuai dengan keinginan anak sendiri. Kemudian yaitu aspek kepekaan, yaitu anak mampu untuk mengerjakan karya dengan ulet dan sabar. Yang namanya kegiatan memercik kan butuh sabar ya Bu. Jadi dari situ kita bisa melihat anak sabar tidak ketika melakukan kegiatan memercik. Seperti itu Bu kira-kira. Ada lagi ya? Oke, terima kasih.
atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Demikian presentasi atau pemaparan hasil PTK dari saya. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan ini. Monggo Bu Lutfia. Rekan-rekan semua, hasil dari pemaparan dari Ibu Sayana, Ibu Ismi, Ibu Rita Bani,